Saya Walidullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga video pembelajaran kali ini menjumpai sahabat dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Ahmad Syafi'i di channel Sahabat Pelajar Digital. Pada kesempatan di pagi hari ini, kita akan belajar kembali mata pelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis pada elemen 2, yaitu perkembangan penerapan teknologi dan isu-isu global dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Dengan capaian pembelajaran, pada akhir fase E, peserta didik mampu menjelaskan perkembangan manajemen perkantoran, tools pendukung kerja di era digital, work from home atau work from anywhere, otomasi kantor, perkembangan revolusi industri 4.0 di bidang perkantoran dan layanan bisnis, budaya kerja, dan eco green ramah lingkungan. Sahabat sekalian, saat ini kita sudah masuk pada materi ke-12 ya, dengan materi perusahaan yang telah menerapkan kantor ramah lingkungan. Adapun pokok bahasan kita yang akan kita bahas di pagi hari ini yaitu tentang perusahaan yang telah menerapkan kantor ramah lingkungan, diantaranya Setjen Kementerian Keuangan, Papros, Unilever, PT Angkasa Pura I, The Body Shop. Nah, ini merupakan contoh perusahaan yang telah menerapkan kantor ramah lingkungan. Baik, sahabat sekalian, menciptakan lingkungan berkelanjutan tentunya membutuhkan usaha kolektif berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Nah, sebuah langkah kecil yang dilakukan setiap hari dapat berdampak besar dan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal serupa. Jadi bisa kita bayangkan jika satu kantor mampu menghemat penggunaan kertas. Upaya kantor pemerintah dan perusahaan sudah melakukan atau menerapkan kantor ramah lingkungan. Salah satunya yaitu Setjen Kementerian Keuangan. Pada laman Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Setjen Kemenq menuliskan bahwa lembaga mendorong semua aktivitas kerja untuk memperhatikan kualitas lingkungan hidup, kesehatan, serta kenyamanan lingkungan kerja. Di sini, Setjen Kemenq menerapkan penghematan listrik, penggunaan air, mengoptimalkan penggunaan kertas, termasuk memanfaatkan kertas dua sisi, membuang sampah sesuai jenis, hingga menyediakan drop box untuk sampah perkantoran yang mengandung B3. Itu sudah diterapkan di Setjen Kementerian Keuangan. Kemudian yang kedua, pada PT Papros Tbk. Di sini adalah perusahaan farmasi PT Papros Tbk menyadari bahwa
proses kerja pabrik secara tidak langsung berkontribusi mengeluarkan emisi karbon sehingga menghasilkan polusi udara dan berimbas dalam pemanasan global. Oleh karena itu, perseroan menggunakan teknologi ramah lingkungan, sebut saja penggunaan panel surya, green chiller sebagai pendingin berbasis hidrokarbon, dan kompres natural gas sebagai alat konversi bahan bakar solar ke gas. Itu sahabat sekalian yang sudah diterapkan di PT Papros Tbk. Selanjutnya PT Unilever Indonesia Tbk juga sudah menerapkan kantor ramah lingkungan. PT Unilever Indonesia Tbk menyatakan komitmennya untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari pembuatan serta penggunaan produk-produk mereka. Perseroan fokus pada program 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle, dan menargetkan komitmen akan tercapai pada 2030. Nah, upaya yang telah dilakukan Unilever adalah menerapkan 100% zero waste to landfill di kantor pusat, membina 2.816 bank sampah yang tersebar di Indonesia, hingga menciptakan inovasi berupa kemasan yang dapat didaur ulang dan menggunakan energi terbarukan di pabriknya. Itu sahabat sekalian yang sudah diterapkan di PT Unilever Indonesia Tbk. Selanjutnya PT Angkasa Pura I. Pengelola bandara PT Angkasa Pura I atau AP1 memperhatikan aspek lingkungan hidup dan sosial dalam praktek bisnisnya. AP1 mengimplementasikan Green Airport melalui dari Green Building, Green Construction, dan Green Procurement. Nah, selain itu, perusahaan juga menggunakan lampu LED, sistem sensor, sistem otomatis gedung, elevator, dan tangga berjalan dengan sleep mode, serta memiliki manajemen limbah dan memasang panel surya di beberapa area guna mengurangi penggunaan listrik. Itu yang sudah diterapkan di PT Angkasa Pura I. Selanjutnya The Body Shop. Nah, di sini Anita Roddick, pendiri The Body Shop, menerapkan prinsip eco-friendly di bisnis produk kecantikannya. Bahkan hingga saat ini perusahaan melanjutkan warisan ideologi tersebut. Tak terkecuali The Body Shop Indonesia, perusahaan ini berhasil membangun gedung kantor berprinsip Green Office serta mendapatkan sertifikat hijau. Di area gedung, perusahaan milik solar panel seluas 400 meter persegi untuk menghemat penggunaan listrik, mendaur ulang kemasan produk, memanfaatkan kemasan sebagai interior, mengatur ventilasi udara, dan meletakkan tanaman hijau guna memperbaiki kualitas udara. Nah, sahabat sekalian, dampak penerapan kantor ramah lingkungan tak terlihat dalam waktu seminggu atau sebulan, kecuali pengaturan menggunakan peralatan kantor dan penunjangnya. Nah, inisiatif ini memerlukan kerjasama semua pihak serta menjalankannya secara berkesinambungan. Dan setiap perusahaan memiliki bagian masing-masing dalam mewujudkan lingkungan, bisnis, dan tenaga kerja yang sehat, mulai dari hal kecil untuk menjadi sebuah langkah yang besar.
Itu sahabat sekalian terkait materi kita, materi 12 tentang perusahaan yang telah menerapkan kantor ramah lingkungan. Jika ada pertanyaan, kita didiskusikan di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.